Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami untuk mata kuliah teknologi Big Data dengan case study yang berjudul Analisis Kecelakaan di Amerika Serikat dengan pendekatan Big Data menggunakan Hadoop dan Hive. Anggota kelompok kami terdiri dari Ardi Sadila Putra, Kendrico Valen, saya sendiri Muhammad Gibran, Ronald Grant, dan Seno Aji Wicaksono. Saya akan menjelaskan latar belakang dari case study kami. Jadi, kecelakaan lalu lintas itu merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia yang berdasarkan data dari WHO sebanyak 1,35 juta korban jiwa dari kecelakaan lalu lintas. Dan juga dapat dilihat pada infografis yang tertera, terdapat 1 korban jiwa di jalanan setiap 24 detik. Nah, kecelakaan lalu lintas ini terjadi diakibatkan dari banyak faktor seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas, berkendara melewati dari batas kecepatan, tidak menggunakan alat pengaman seperti helm untuk kendaraan roda 2 dan sabuk pengaman untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Nah, karena hal itu kami melakukan analisis dari setiap kasus-kasus terjadi dari kecelakaan lalu lintas pada negara Amerika Serikat, seperti itu. Nah, hasil dari analisis kami diharapkan dapat membantu mengoptimalkan transportasi umum ataupun pribadi, membuat rute jalan yang lebih aman, dan meningkatkan infrastruktur transportasi untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, seperti itu. Nah, jadi dataset yang kami gunakan ini berjudul US Accident Countrywide Traffic Accident Dataset. Jadi dataset ini ya berisi data-data dari setiap kasus yang terjadi di Amerika Serikat, kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada range tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, dataset ini kami anggaplah memenuhi kriteria sebagai big data, karena kan dataset ini memiliki 47 kolom yang berisi informasi dari setiap kasus kecelakaan yang terjadi. Dapat dilihat terdapat nama jalannya dari kasus kecelakaannya, ada nama jalan, ada kotanya di mana, ada time zone-nya, temperatur, kondisi cuaca, dan lain-lain. Dan juga dataset ini memiliki 1 juta lebih data kasus kecelakaan, dan juga dataset ini berukuran kurang lebih 564 MB. Nah, dari case study tersebut kami menggunakan tools untuk mengelola datanya menggunakan Hadoop sebagai framework server, dan juga menyimpan datasetnya pada HDFS, dan menggunakan Hive untuk melakukan query dan analisis. Nah, oke, jadi selamat pagi, siang, sore, dan malam pagi dan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 dari UAS Big Data kelompok 1 mengenai perancangan arsitektur. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai platform dan spesifikasi dari cluster. Jadi dalam pengerjaan case study yang diberikan, kelompok 1 sendiri tidak menggunakan VirtualBox seperti yang mungkin seringkali digunakan. Namun di sini kita memanfaatkan sebuah service, yaitu adalah AWS EC2 dengan bentuk cluster dengan menggunakan 3 buah komputer. Dapat dilihat di sini ya, ada 3 buah komputer dengan yang satu akan berperan sebagai name node dan 2 lainnya akan berperan sebagai data node. Di sini ada data node 1 dan data node 2. Nah, masing-masing dari komputer tersebut memiliki spesifikasi sebagai berikut. OS yang digunakan itu adalah Ubuntu dengan versi 18.04 dengan virtual CPU 2 dengan storage 30 GB dan juga memori RAM sebesar 4 GB. Nah, jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masing-masing dari komputer tersebut itu akan berjalan di atas Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2, yang sebenarnya itu merupakan layanan web yang akan memberikan kita kapasitas komputasi yang bisa dibilang fleksibel pada cloud. Nah, Amazon EC2 ini memudahkan developer ya, karena kita tuh tidak memerlukan hardware fisik lainnya yang mungkin teman-teman
udah tahu mengenai apa aja sih keuntungan dari cloud dibandingkan adanya hardware fisik, nah gitu. Jadi Amazon EC2 ini memiliki kendali penuh, ya tentunya memang sebagai gantinya di sini ada saldo, ya kita akan membayar melalui saldo ini. Gitu. Nah, untuk penjelasan name dan download sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada PC master yang berperan sebagai name node, dan dia itu memiliki sebuah resource manager. Nah, di bawah-bawahnya itu master ini terkoneksi ke dalam beberapa slave. Ada slave 1, slave 2. Untuk kasus ini tidak digunakan slave 3, di mana slave ini akan berperan sebagai data node yang masing-masing slave juga memiliki node manager dan juga map serta reduce. Begitu. Nah, selanjutnya mengenai software yang digunakan. Untuk pekerjaan ini seperti yang sudah dijelaskan bahwa kami menggunakan sebuah dataset yang dibilang cukup besar. Ini merupakan dataset dari kecelakaan di Amerika selama 4 tahun yang memiliki ukuran lebih dari 500 MB dan lebih dari 40 kolom serta entry yang lebih dari 1 juta entry. Cukup besar, bukan? Nah, oleh karena hal itu kita menggunakan Hadoop gitu. Jadi Hadoop ini bisa dikatakan merupakan sebuah framework yang memungkinkan kita untuk melakukan distribusi ini. Jadi dibandingkan kita memfokuskan tugas yang berat ini pada satu CPU yang spesifikasi tinggi, kita membagi-baginya itu ke dalam beberapa komputer yang bisa dikatakan tidak memiliki spesifikasi terlalu tinggi begitu. Nah, ini merupakan tugas Hadoop dalam membaginya dengan library pada Hadoop yang disediakan serta fitur-fitur lainnya. Nah, untuk Hadoop sendiri kami menggunakan Hadoop dengan versi 3.3.1. Untuk teman-teman yang mau mencoba mungkin dapat menggunakan link ini. Kami sendiri menggunakan versi 3.3.1, namun terdapat juga versi-versi Hadoop lainnya. Nah, selain Hadoop, kami juga menggunakan Hive. Jadi apa itu Hive? Jika misalnya Hadoop itu merupakan sebuah software untuk melakukan distribusi, Hive ini merupakan sebuah tools yang dapat membantu kita untuk membaca, menulis, dan mengelola dataset dari big data di dalam pendistribusian Hadoop ini. Jadi Hive ini juga memiliki set command yang kurang lebih mirip dengan SQL, di mana dengan query-query yang digunakan dalam Hive itu dapat membantu kita untuk mencapai dan melihat tujuan yang kita inginkan gitu. Jadi bisa dikatakan Hadoop ini tempat pendistribusiannya, sedangkan Hive ini adalah untuk melakukan query-nya gitu, melakukan pengeksekusian dari query gitu. Nah, jadi Hive sendiri kami menggunakan Hive dengan versi 3.1.2. Mungkin teman-teman yang mau mencoba mendownload sendiri dapat menggunakan link ini gitu. Nah, dan terakhir penjelasan mengenai table dataset juga mungkin dapat diulang bahwa dataset kita itu banyak memiliki kolom dan baris. Oleh karena itu sebenarnya penggunaan Hive ini juga bakal sangat membantu karena penggunaan relational database itu dapat dibantu sekali dengan menggunakan SQL dalam pengeksekusiannya. Nah, terakhir software yang kami gunakan itu adalah Putih. Jadi dikarenakan kita menggunakan AWS, yang penting kita kan nggak memiliki akses secara langsung dan tanda kutip ke dalam hardware-nya. Nah, untuk dapat melakukan komen-komen dan pemberian itu kita menggunakan software Putih. Jadi apa itu Putih? Putih itu adalah sebuah aplikasi yang dapat memberikan kita sebuah remote access. Jadi selama kita terkoneksi ke internet dan mengetahui beberapa informasi, kita itu bisa melakukan kita dapat terhubung ke dalam server yang kita sewa. Dalam hal ini adalah AWS ini. Dengan Putih itu kita bisa memberikan beberapa komen seperti halnya kita memiliki software fisik tersebut gitu. Nah, dengan Putih sendiri kurang lebih tampilannya itu seperti ini. Nah, jadi ada session, ada koneksi type-nya, pakai SSH, serial atau yang lainnya, yang ada yang lain. Ketik lalu di sini dapat diisikan informasinya.
Untuk putih sendiri, teman-teman juga bisa download melalui website langsung di www.putih.org. Jadi untuk teman-teman mungkin pernah tahu dengan yang namanya Team Viewer. Bedanya dengan putih adalah jika Team Viewer memberikan display gitu secara langsung, dapat dilihat displaynya, sedangkan putih itu hanya berupa komen teks gitu. Jadi itu sih kurang lebih yang membedakan antara putih dan juga Team Viewer. Lalu selain itu juga untuk membantu mengunggah file ke EC2-nya digunakan WinSCP. Jadi WinSCP ini juga akan membantu dalam melakukan transfer file dengan menggunakan SFTP dengan interface. Ya kurang lebih begitu untuk penjelasan arsitekturnya. Untuk penjelasan mengenai implementasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Sanadju Caksono dengan nomor NPM 1906300851. Jadi setelah sebelumnya dijelaskan mengenai arsitektur yang kami gunakan pada percobaan ini, saya menjelaskan sedikit mengenai implementasi yang kami lakukan. Ya, jadi tahapan pertama dari implementasi yang kami lakukan ialah kami merumuskan beberapa pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan. Ya, jadi pertanyaan pertama adalah berapa rata-rata jarak kemacetan yang terjadi. Di sini kita mengetahui bahwa tentu saja kecelakaan yang terjadi itu mengakibatkan perlunya ada proses recovery, yang mana dapat mengakibatkan lalu lintas tersendat. Kita mengetahui rata-rata kemacetan yang terjadi yang Amerika Serikat pada rentang waktu tersebut. Nah, lalu berapa jarak maksimum kemacetan yang terjadi? Masih sama seperti sebelumnya mengenai kemacetan, tapi kami ingin mengetahui berapa jarak maksimum dari kemacetan yang pernah terjadi pada rentang waktu tersebut di Amerika Serikat akibat adanya kecelakaan. Lalu berikutnya adalah pada kondisi apa jumlah kecelakaan paling banyak terjadi berdasarkan kombinasi dari 3 parameter ini, yaitu kondisi cuaca, curah hujan, dan visibilitas pengendara. Ya, tentu saja kita mengetahui bahwa 3 parameter tersebut memiliki banyak sekali variabel, yang mana tiap variabel tersebut dapat memiliki outcome yang berbeda. Ya, kita mengetahui secara pasti pada kondisi apa saja kecelakaan itu paling banyak terjadi. Lalu berikutnya adalah pada angka suhu berapa kecelakaan paling banyak terjadi. Seperti kita ketahui, suhu ban itu dapat mempengaruhi tekanan ban. Misalnya perbedaan 10 derajat Celcius pada suhu ban dapat mengakibatkan perubahan tekanan ban sebanyak 2 psi, yang mana tekanan ban terlalu tinggi itu dapat mengakibatkan ban aus secara tidak merata, sementara tekanan ban terlalu rendah dapat mengakibatkan ban itu meletus karena kan adanya lipatan pada sidewall ban mobil. Lalu berikutnya adalah berapa jumlah kecelakaan yang terjadi berdasarkan ketersediaan speed bump. Seperti kita ketahui, speed bump ditujukan untuk memperlambat laju kendaraan, misalnya pada area yang rawan terjadi kecelakaan. Ya, tapi speed bump itu dapat meningkatkan posibilitas terjadi kecelakaan jika tidak dibuat secara proper. Misalnya jika speed bump itu terlalu tinggi atau jika diletakkan di dekat genangan air, di mana tentu saja dapat mengakibatkan overturning atau traksi mobil yang hilang akibat adanya air antara sela-sela permukaan jalan dengan permukaan tapak ban. Lalu berikutnya ada berapa jumlah terjadinya kecelakaan untuk tiap kondisi cuaca. Kita tahu bahwa kondisi cuaca yang berat, misalnya hujan deras atau salju mungkin di Amerika Serikat, dapat mengakibatkan kecelakaan itu lebih banyak, meningkatkan posibilitas terjadinya kecelakaan. Tapi pada kondisi cerah justru lebih banyak mobil yang berlalu lalang. Jadi kita mengetahui pada kondisi cuaca apa lebih banyak terjadi kecelakaan. Lalu berikutnya adalah berapa banyak jumlah kecelakaan terjadi berdasarkan persediaan crossing atau penyeberangan jalan. Seperti kita ketahui, penyeberangan jalan tentunya mengurangi resiko penyeberangan jalan tertabrak atau melakukan penyeberangan jalan secara sembarangan, yang mana dapat menyebabkan kecelakaan lebih tinggi posibilitasnya. Kita mengetahui pada daerah yang tidak memiliki crossing itu berapa dan
pada daerah yang memiliki crossing itu berapa jadinya kecelakaan. Lalu berikutnya adalah pada kondisi waktu apa kecelakaan lebih banyak terjadi, siang hari atau malam hari. Kita ketahui bahwa siang atau malam hari dapat mengakibatkan memiliki faktornya masing-masing dalam meningkatkan posibilitas terjadinya kecelakaan. Misalnya siang hari lebih banyak kendaraan yang berlalu lalang, tapi malam hari lebih sedikit kendaraan yang berlalu lalang, tetapi faktor internal lebih banyak berpengaruh, misalnya rasa kantuk atau kelelahan. Kita yang mengetahui secara pasti lebih banyak mana terjadi kecelakaan pada siang hari atau malam hari. Lalu berikutnya adalah pada negara bagian mana jumlah kecelakaan paling banyak terjadi. Nah, di sini kita ketahui bahwa setiap negara bagian memiliki jumlah penduduknya masing-masing dan memiliki kondisi ruas jalannya masing-masing. Misalnya lebih banyak jenis jalan highway atau lebih banyak jenis jalan dua arah biasa. Jadi kita mengetahui berapa kecelakaan yang terjadi untuk tiap negara bagian dan negara bagian apa saja yang memiliki angka kecelakaan paling tinggi pada rentang waktu tersebut. Lalu berikutnya untuk query akan digunakan pada proses demo yang akan dilakukan oleh Kenrico. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Gede. Perkenalkan, saya Kenrico Valens sebagai anggota dari kelompok 1 dari kelas teknologi Big Data akan melakukan demo terhadap tugas akhir yang sudah kami lakukan. Nah, sebelumnya kami menggunakan instance EC2 AWS sebanyak 3, yaitu untuk satu untuk name node-nya dan 2-nya untuk data node-nya. Masing-masing diakses menggunakan putih melalui SSH. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa proyek kami menggunakan versi Hadoop 3.3.1 dan Hive versi 3.1.2. Nah, untuk mempercepat jalannya demo ini, saya sudah menyiapkan komen apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan demo ini. Nah, yang pertama adalah untuk menformat name node dari Hadoop. Nah, setelah itu kita start cluster Hadoop-nya. Lalu kita akan cek melalui komen JPS untuk mengecek apakah proses sudah jalan. Nah, untuk name node sudah jalan untuk proses name node-nya. Kita cek untuk data node 1 JPS sudah berjalan. Kita cek untuk data node 2 sudah berjalan. Untuk memastikan yang lebih lanjut, kita bisa membuka dari public IPv4 DNS-nya dari name node, lalu kita mengakses ke port 9870. Ini akan membuka halaman GUI dari Hadoop-nya untuk mengecek data node apa saja yang sudah terhubung dengan statusnya. Nah, ini sudah bisa diakses, berarti sudah berjalan Hadoop-nya. Lalu sudah terdeteksi 2 data node, artinya cluster ini sudah berjalan. Selanjutnya yang dilakukan adalah membuat folder pada HDFS untuk menempatkan file.csv yang akan kita gunakan. Saya akan membuat folder dengan nama traffic dataset untuk menyimpan file.csv-nya pada HDFS. Selanjutnya saya akan juga menempatkan file.csv yang akan kami gunakan pada folder yang sudah barusan dibuat menggunakan komen hdfs dfs put sumber datanya dan tujuan directory-nya. Nah, kalau sudah gini kita bisa langsung ngecek ke GUI-nya untuk ngecek apakah sudah benar ada folder traffic dataset sudah terbuat, isinya ada, yaitu .csv yang nantinya akan kita buat. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke Hive Shell. Di bin/hive. Kita tunggu sebentar untuk masuk ke dalam Hive-nya.
Hive ini akan jalan jika HDFS sedang berjalan. Maka dari itu HDFS harus dinyalakan terlebih dahulu. Nah, kita cek tablesnya. Oke, tidak. Nah, yang pertama kali ingin kami lakukan adalah membuat table dengan kolom-kolom yang sudah ditentukan pada file .csv-nya. Nah, nanti tabel ini sebagai tempat dari tabel CSV-nya ini akan diimport. Nah, adapun beberapa command yang akan digunakan, create external table. External table itu artinya tabel yang ditempatkan pada directory HDFS, bukan directory secara lokal pada Hive. Jadi nanti kita bisa tentukan lokasinya pada /user/hive/table. Jadi tempat table nanti US Traffic Accidents. Lalu selanjutnya kita juga bisa mengisi kolom dengan data type-nya yang kita butuhkan. Semuanya harus didefinisikan. Kalau tidak, nanti tidak bisa diimport. Lalu for row format delimited fields terminated by comma. Karena kami menggunakan file .csv yaitu comma delimited value, maka delimiternya juga harus kita tentukan sebagai koma. Jika berbeda, maka nanti setiap nilai entry pada tabel Hive ini akan dinilai. Lalu kita enter dan kita show tables. Berhasil dibuat tabel. Nah, kita juga bisa cek untuk di port 9870 pada Node untuk mengecek apakah benar tabelnya sudah terbuat pada directory yang sudah ditentukan tadi, yaitu user/hive/table. Nah, karena kosong, maka karena tabelnya masih kosong, maka belum ada isinya. Nah, selanjutnya mempopulasikan tabel Hive menggunakan command load data in path. Nah, masukkan file .csv yang sudah diupload pada HDFS ke dalam tabel yang barusan dibuat, itu US Traffic Accidents. Nah, untuk mengecek kebenaran dari import yang sudah barusan dilakukan, bisa menggunakan query select untuk melihat isi dari tabelnya. Nah, bisa dilihat untuk dari limit 20 telah berhasil untuk diimport dari ID, dari severity, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah proses untuk data analisisnya. Nah, kami memiliki beberapa pertanyaan yang akan dijawab nantinya menggunakan query-query yang bisa digunakan pada Hive. Nah, query yang digunakan pada Hive ini akan diubah menjadi MapReduce job untuk dieksekusi oleh Hadoop untuk mengeksekusi query-nya. Contohnya yang pertama, berapa panjang kemacetan rata-rata yang diseluruh kecelakaan? Maka bisa kita select average dari distant miles dari US Traffic Accident. Kita jalankan. Nah, ini bisa dilihat ada launching job 1 out of 1. Nanti ini adalah job MapReduce yang akan dijalankan. Nah, sudah berhasil didapatkan bahwa informasi rata-rata kemacetan yang dihasilkan oleh kecelakaan di Amerika Serikat adalah 0,5 miles. Mari kita lanjut ke contoh kedua, yaitu panjang kemacetan maksimal. Ini contoh sama dengan atas. Kita ganti average menjadi max, diubah menjadi MapReduce job. Hasilnya adalah 155 mil. Mungkin kita coba untuk yang lebih kompleks, yaitu pada temperatur berapa yang paling sering terjadi kecelakaan nih. Nah, kita bisa menggunakan query select temperatur Fahrenheit dan count-nya berapa. Terus kita group by menurut temperaturnya. Langsung kita coba. Nah, untuk query bisa bervariasi untuk total jobnya, tergantung dari kompleksitas query-nya. Nah, untuk query yang kali ini hasil MapReduce job yang dihasilkan adalah 2. Nah, hasilnya seperti ini. Data ini artinya ada 15 suhu
dalam satuan Fahrenheit tertinggi yang terjadi sekian kali kecelakaan. Contohnya 59 Fahrenheit terjadi kecelakaan 30.000 kali, 63 Fahrenheit 31.000 kali, dan seterusnya. Lalu kami juga bisa memilih dari kolom lainnya. Contohnya, seberapa sering kecelakaan terjadi saat kondisi jalan itu ada speed bump-nya atau tidak. Itu ada polisi itu atau tidak. Kita bisa menggunakan query select state, dan kami juga grup berdasarkan state. Jadi pada state US apa dan keadaan bump-nya yang paling banyak ada atau tidak, dan berapa jumlah hitungannya. Kita menggunakan query. Ini ada kesalahan. State group, state bump, ada kekurangan di sini. Nah, akan dibuat job map radius banyak 2. Nah, setelah selesai, query ini akan mengembalikan kode dari setiap state di Amerika, terus juga keadaan speed, ketersediaan speed bump pada saat kecelakaan terjadi, dan jumlah kecelakaan yang terjadi karena tidak adanya speed bump. Misal CA berarti California, keadaan speed bump-nya tidak ada menyebabkan kecelakaan sebanyak 448.000 kali. Lalu yang kedua itu FL, yaitu untuk Florida. Ketersediaan speed bump juga false dan mengakibatkan 152.000 kecelakaan. Selanjutnya untuk kode-kode dan keadaan dari speed bump tersebut. Mungkin untuk contoh terakhir yang akan saya coba adalah kecelakaan itu terjadi lebih sering pada siang atau malam. Nah, kita bisa lihat menggunakan query ini dari kolomnya sunrise sunset. Nah, diubah menjadi map radius job. Nah, hasilnya adalah 2 ini. Itu lebih banyak kecelakaan terjadi pada siang hari dibandingkan malam hari. Mungkin saya akan mengambil contoh satu terakhir, yaitu pada visibilitas berapa mil kecelakaan paling terjadi. Nah, visibilitas juga menjadi salah satu faktor yang bisa mengakibatkan kecelakaan. Maka kami juga akan menggunakan hal tersebut. Setelah diubah ke map radius job, nah hasilnya ini. Jadi misal ini satuannya dalam mil, jadi untuk visibilitas 10 mil paling banyak menghasilkan kecelakaan. Walaupun 10 mil ini dikonversi dari kilometer itu cukup jauh, namun hasilnya itu justru paling banyak yang kecelakaan terjadi dibandingkan dari misalnya 0,5 mil. Ini visibilitasnya sangat rendah, tapi hanya menghasilkan 6.000 kecelakaan di US. Mungkin sekian untuk dari demo tugas Big Data menggunakan Hadoop dan Hive dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adi Sidra Putra. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai langkah-langkah implementasi dan analisis hasil serta kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari percobaan kami. Nah, untuk langkah-langkah implementasi mungkin sudah dijelaskan oleh Kendriko di tahap sebelumnya. Mungkin saya akan langsung menuju ke analisis hasil. Nah, pada kelompok kami kan memiliki 10 kasus yang ingin dicek atau dilihat. Nah, dari 10 kasus ini, kasus pertama ini adalah rata-rata kemacetan yang dihasilkan dari kecelakaan pada Amerika Serikat. Untuk mendapatkan rata-rata kecepatan ini, rata-rata kecelakaan ini, kami menggunakan query yang sangat mudah, yaitu hanya perlu average dari distance in miles. Distance ini adalah kemacetan yang dihasilkan, dan untuk hasil dari ini kami mendapatkan kemacetan rata-rata yaitu 0,587 miles atau
sekitar 0,945 km. Jadi rata-rata untuk seluruh kecelakaan yang ada jumlahnya sekitar 1,5 juta di Amerika dari 2016 sampai 2020 adalah 0,94 km. Nah, untuk selanjutnya mungkin ini mirip dengan sebelumnya, tetapi yang dicari pada kasus ini adalah seberapa panjang kemacetan maksimal yang dihasilkan dari kecelakaan di Amerika. Dan untuk kasus ini bisa dilihat menggunakan fungsi max, bisa dilihat 155 mil. Nah, 155 mil ini merupakan jarak yang sangat besar, karena 155 mil ini sama dengan 250 km bila diubah ke dalam kilometer. Nah, 250 km ini hampir 250 kali lipat lebih besar daripada rata-rata kemacetan yang dihasilkan. Dan untuk dilihat dari perspektif lain, mungkin jarak 250 km ini merupakan jarak dari Jakarta sampai Tasikmalaya. Nah, Jakarta sampai Tasikmalaya itu merupakan jarak yang sangat jauh untuk hanya untuk kemacetan. Nah, selanjutnya kecelakaan yang terbanyak di Amerika dikelompokkan berdasarkan kondisi cuaca, curah hujan, dan visibilitas pengendara. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya, yaitu ada yang paling pertama itu fair itu ada awan dan tapi awannya itu cerah gitu, jadi bagus. Nah, clear itu benar-benar tidak berawan sama sekali, cloudy berawan ringan. Nah, di bawahnya ini hampir semuanya malah cloudy, hanya cloudy saja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa paling banyak kecelakaan terjadi itu pada saat cuaca justru malah cuaca fair dan clear, yang dimana dua cuaca ini merupakan cuaca yang cerah. Nah, mungkin hal ini cukup mengejutkan, karena kalau dipikir kecelakaan mungkin orang akan memikirkan bahwa kecelakaan terjadi pada cuaca yang buruk. Nah, tetapi ternyata kecelakaan itu mostly terjadi pada cuaca yang cerah kan. Mungkin bila kelompok kami menganalisisnya lebih lanjut, ternyata dari hasilnya kelompok kami menentukan bahwa karena pada cuaca yang cerah itu pengendara akan lebih banyak, kendaraan apapun, sehingga dengan banyaknya pengendara maka kecelakaan pun bisa dibilang akan semakin besar. Nah, untuk selanjutnya kecelakaan yang terjadi menurut suhu pada saat itu. Nah, sebenarnya ini masih berhubungan dengan sebelumnya, suhu. Nah, bisa dilihat suhunya ini dari top 15 ini, suhunya ini bisa dibilang malah yang normal-normal saja, 50 sampai 70 Fahrenheit itu suhu yang umum untuk di Amerika. Nah, di sini bisa dilihat berarti bisa dibilang kok suhu yang terjadi kecelakaan di Amerika ini hanya terjadi pada kebanyakan terjadi pada di suhu yang umum saja. Malah suhu yang misalnya yang cukup ekstrim, misalnya di yang sangat panas ataupun sangat dingin, justru jarang terjadi kecelakaan. Nah, selanjutnya data kecelakaan terjadi kesediaan speed bump pada lokasi kecelakaan yang dikelompokkan berdasarkan state. Nah, di sini speed bump ini adalah kalau bahasa Indonesia merupakan polisi tidur. Nah, di sini kami mendapat bahwa di berdasarkan state itu adalah negara bagian. Nah, di sini kami bisa lihat paling banyak ini California, dan di sini banyak state. Cuman yang penting ini adalah yang false ini berarti tidak ada polisi tidur. Nah, bisa dilihat kecelakaan di top 15 state dengan kecelakaan terbanyak, di semuanya hampir tidak ada yang memiliki polisi tidur. Berarti bisa disimpulkan bahwa polisi tidur ini cukup efektif untuk mencegah kecelakaan, karena ketika di top 15 jumlah kecelakaan terbanyak tidak ada yang memiliki polisi tidur di dalamnya. Karena kalau kita analisis, polisi tidur akan membuat pengendara semakin berhati-hati dalam mengendarakan kendaraannya masing-masing. Dan bisa dibilang juga alasan lainnya karena polisi tidur biasanya hanya di daerah yang urban atau di daerah yang perumahan-perumahan. Nah,
di dalam perumahan biasa orang akan lebih berhati-hati dalam berkendara. Nah, selanjutnya data berupa kondisi cuaca kecelakaan Amerika Serikat dikumpulkan dari kondisi cuaca. Nah, yang ini lebih jelas lagi dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan terdapat 3 aspek yang dinilai. Yang ini hanya dinilai dari cuaca dan jumlah kecelakaannya. Nah, kita bisa lihat di sini fair, mostly cloudy, clear, cloudy, partly cloudy. Nah, di sini top 5-nya saja ini semuanya ini top 5-nya ini tidak ada yang bisa dibilang tidak ada yang cuaca buruk. Di sini cuaca hanya cerah ataupun berawan. Jadi bisa diketahui bahwa teori dari kelompok kami sebelumnya, hasil analisis bahwa di cuaca yang cerah justru semakin besar terjadi kecelakaan karena akan semakin banyak pengendara yang mengendarakan kendaraan di luar rumah. Nah, selanjutnya untuk data crossing ini adalah data untuk melihat adanya crossing pada lokasi terjadi kecelakaan. Nah, di sini bisa dilihat crossing ini adalah penyeberangan jalan atau zebra cross. Nah, di sini bisa dilihat ternyata di tempat yang tidak ada penyeberangan jalan justru 1.400.000 kecelakaan terjadi, sedangkan yang ada hanya 86.000. Nah, di sini bisa dilihat berarti kecelakaan terjadi ketika adanya crossing hanya 5% saja, tetapi jumlah ini tidak bisa kita ambil bulat, bukan berarti karena ada crossing kecelakaan jadi cuma 5%. Tidak, bisa saja karena crossing pun jumlahnya tidak banyak. Jadi 5% ini bisa bilang bisa saja jumlah crossing juga hanya 5% dari seluruh jalan. Jadi hal ini adalah yang umum. Bahkan justru kalau terjadi kecelakaan di dekat crossing ini, dekat zebra cross, kehancuran yang disebabkan atau korban yang disebabkan bisa lebih masif dari yang tidak ada crossingnya. Nah, selanjutnya keadaan siang dan malam. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di siang 900.000 dan di malam 600.000. Nah, jumlah ini menurut kelompok kami ini jumlah yang sudah cukup sesuai dengan perhitungan karena di siang hari tentu saja lebih banyak pengendara, tetapi jumlahnya tidak beda jauh. Nah, jadi di sini kalau malam hari 600.000, di siang hari 900.000, berarti siang hari lebih banyak 50% dari malam hari kecelakaannya. Dan ini cukup umum karena jumlah pengendara pun lebih dikit di malam hari. Data visibilitas manusia saat terjadi kecelakaan dalam Amerika Serikat berdasarkan jarak visibilitas. Nah, di sini jarak visibilitas merupakan salah satu yang cukup unik karena secara umum jarak visibilitas yang dinilai itu dari 1 sampai 10, tetapi di sini mungkin ada ekstra mungkin dari inputan datanya yang berbeda, tetapi biasanya maksimumnya adalah 10. Nah, bisa dilihat 178.000 kecelakaan terjadi di saat penglihatan malah justru maksimal. Nah, di sini bisa kita lihat di sini bisa kita lihat bahwa teori yang kami usung sebelumnya itu sudah sesuai, yaitu di saat penglihatan malah semakin tinggi atau lebih normal keadaannya, justru malah kecelakaan lebih banyak terjadi karena selain orang juga lebih banyak yang keluar. Pasti kalau visibilitas tinggi pasti orang lebih banyak keluar dibandingkan misalnya sedang berkabut gitu, pasti orang keluar rumah akan semakin dikit. Tetapi ada alasan lain juga, yaitu di visibilitas yang rendah biasanya orang pun berkendara akan lebih semakin hati-hati. Nah, yang terakhir adalah kecelakaan yang paling sering terjadi pada state di Amerika Serikat, di kelompok berdasarkan state. Nah, di sini kita bisa lihat ada state-nya top 15. Nah, di sini top 1-nya itu adalah California. Nah, hal ini adalah hal yang wajar karena California merupakan state dengan penduduk terbesar yang diikuti oleh Texas dan Florida. Nah, tetapi di sini California, Florida, dan Texas. Nah, di sini Florida pun juga hal yang wajar untuk kedua karena Florida itu kepadatan penduduknya lebih tinggi. Texas itu walaupun penduduknya terbesar kedua, tetapi daerahnya itu lebih luas dan lebih kosong dibandingkan dengan Florida. Nah, tetapi yang tidak normal ini adalah jumlah kecelakaannya di
California ini hampir bisa dibilang 3 kali lipat lebih besar daripada Florida, padahal jumlah penduduknya hanya beda sekitar 2 atau 3%. Nah, di sini bisa diperkirakan karena California ini bisa dibilang adalah bukan ibu kota tetapi pusat metropolitan, dan di sini akan jauh lebih banyak lagi kendaraan yang baik dari siang ataupun malam dan berkendara dalam keadaan apapun. Oleh karena itu kecelakaan pun akan lebih sering terjadi di state yang lebih besar ini dan lebih maju bisa dibilang daripada state lainnya. Nah, dari semua itu kami mendapat kesimpulan, yaitu dari kesimpulan 10 case dan 1,5 juta entry kecelakaan yang ada dari 2016 sampai 2020 bisa dilihat hasil ini, yaitu rangkuman dari sebelumnya, yaitu kemacetan yang dihasilkan, rata-rata kemacetan maksimum, lalu kecelakaan pada umumnya ditemukan pada cuaca yang baik maupun dilihat dari beberapa kasus kecelakaan yang terjadi pada cuaca yang cerah atau hanya berawan, tidak hujan, visibilitas yang baik, dan suhu yang normal. Lalu kecelakaan juga secara umum jarang ada tempat yang dekat dengan landmark seperti polisi tidur dan zebra cross. Jumlah kecelakaan yang terjadi pada setiap jadi secara umum cukup linear dengan jumlah penduduk atau kepadatan yang pada suatu negara bagian. Nah, dari kesimpulan semua ini kita bisa mendapat konklusi bahwa Amerika Serikat umumnya terjadi pada kecelakaan terjadi pada umumnya cuaca yang baik, di mana biasanya jumlah cuaca yang baik seperti cerah ataupun berawan, di mana jumlah pengendara akan paling banyak sehingga jumlah kecelakaan pun akan juga semakin banyak. Selain itu jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah berbanding lurus dengan jumlah kecelakaan yang terjadi, karena ya kalau penduduk sedikit pasti yang pengendara pun semakin sedikit, di mana negara bagian yang jumlah penduduk terbanyak memiliki jumlah kecelakaan terbanyak juga. Nah, kemudian landmark seperti polisi tidur dan penyeberangan berbanding terbalik dengan kecelakaan, karena terdapat dua alasan yang memungkinkan, yaitu di saat ada landmark seperti polisi tidur dan penyeberangan jalan orang lebih berhati-hati, tapi juga bisa juga karena mungkin jumlah landmarknya itu sendiri yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak ada landmark. Nah, selain itu ada pembahasan teknis, yaitu dari kecepatan pengolahan data dari Hadoop dan Hive ini rata-rata hampir di tiap query ini hanya 6-7 detik, tetapi mungkin ada yang pengecualian, yaitu yang terakhir, yaitu buat tiap state dia memakan waktu 10 detik. Waktu ini cukup hebat dibandingkan dengan misalnya kita menggunakan SQL biasa yang mungkin akan memakan waktu yang bermenit-menit. Nah, untuk dengan menggunakan Hadoop dan Hive ini waktunya bisa dipangkas dengan sangat-sangat besar, apalagi bila datanya dengan ukuran yang lebih besar dan entry yang lebih banyak. Nah, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Kemudian di bagian terakhir ada daftar referensi. Mungkin akan saya tutup dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.